Munajat, engkau memohon maulaka kepada Tuhanmu biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Jadi udah bersih, sudah wangi, sudah rapi, badan kita sudah kita hadapkan, ya Allah saya siap menghadap. Di situ kita diperhatikan, sudah siap menghadap, wastahi, dan malu. Kita berpikir, saya malu menghadap Allah dalam keadaan hati yang lalai. Ini panjang di sini. Wa sadrin mashhunin. Yang pertama apa? Hatinya lalai. Yang kedua, wa sadrin, malu kepada Allah kalau kita sholat dengan dada atau hati mashhunin, yang dipenuhi biwasawisid dunia, dengan was-was dunia. Nah gaya ini jangan sampai sini gaya, udah bapak begini selesai, udah buang puasa setan. Ini rambutnya harus berapa helai, harus seperempat atau gimana? Udah bapak basahin rambut sekali dua kali udah sah gitu. Nanti setelah wudhu masih ada was-was, buang. Dan itu dicela dalam Islam, gak boleh, harus dibuang. Saya punya teman tuh yang wudhunya was-was itu datang apa? Pertama ketika tadi hatinya lalai. Hati lalai itu bukan berarti berarti orang mengamalkan ilmu terus menjadi salah. Makanya kenapa mazhab Syafi'i itu ada istilah apa itu talaffuz biniyah, sholli fardhu sebelum apa? Sebelum itu bukan membuat perkara baru, bukan, itu untuk menghindari keraguan-keraguan ketika sholat. Bapak rasakan orang yang tadi itu sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allah, hatinya niat lagi Allahu Akbar, itu dirasakan pasti keraguan-keraguan di tengah-tengah sholat hilang. Kenapa? Karena dia udah ingat saya sudah nih jadi Allahu Akbar jadi. Obatnya apa? Musolli fardhu subhi, itu obatnya. Sebelum sholat dia sudah nih niat dan dilafadzkan. Dari apa? Dilafadzkan, talaffuz. Harus terdengar dengan telinganya. Gitu. Kemudian maka kita sholat yang pertama sudah menghadap hati, sudah menghadapkan dada tubuh ke kiblat, siapkan hati. Ini lagi mau sholat mikirin apa nih? Lagi mau sholat isinya apa nih hati kita? Kemudian Annahu ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala wa khaba'ithis syahwat. Nah yang ketiga, bersihkan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Ini urutannya 3 Pak. Pertama hatinya lalai, ini udah paling rendah ini. Ntar kalau tingkat sholat yang jauh siapa? Sholatnya sambil mikirin utang. Ini yang kedua. Sholatnya sambil mikirin cicilan. Sholatnya sambil mikirin anak, mikirin istri. Yang kedua, itu udah makin jauh. Ada lagi makin 3. Yang ketiga, sholatnya disertai hawa nafsunya. Yang kedua, nauzubillah. Yang ketiga, sholat sampai mikirin nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Habis makan saya makan apa? Habis makan saya makan apa ya? Itu depan kayaknya ada sate tadi saya lewat bau sate. Itu hawa nafsu. Nanti habis makan saya mau beli es doger ayam makan. Ya, bapak kan pengalaman. Sate gue itu ngapain? Naikin stamina, mikirin cicilan, mikirin rumah. Yang ketiga, ya tadi itu jangan sampai hati lalai. Kemudian wa'lam, sudah sampai sepikiran hati. Sekarang tambahin lagi wa'lam, ketahuilah annahu ta'ala. Ini sebelum sholat udah kita rasakan Allah itu maha tahu isi hati saya. Sarung itu apa? Ada qalbun, ada sarirotun.
Qalbu itu kan hati secara umum. Sariro itu udah relung jiwa kalau bahasa Buddhis itu. Apa Pak? Relung hati. Bagian hati yang tersimpan di dalam yang kita. Fa inna ma yataqabbalullahu min shalatika biqadri khusyu'ik. Di rumah udah masak enak, suaminya malah makan di warung. Kira-kira kesel kan? Wow, itu kalau perlu dibanding semua ya. Suami gak tahu diuntung. Urusan makan aja kalau nggak diterima sama suami kita susah. Bapak dari kerja nih udah semangat nih dari kantor, orang angkasa pura kan kalau pulang di kantor bawanya apa Pak? Biasanya mampir ya. Nasi padang yang paling besar. Itu alangkah sedihnya kita tuh berjuta-juta kali lipat. Sedihnya melebihi tadi itu ngasih makanan ditolak. Nah sekarang kita semua udah sholat, yakin gak sholatnya diterima? Itu harus jadi renungan. Pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, minyak wangi, sop awal pede saya, pasti sholat saya diterima. Jangan kepedean. Justru terlalu pede itu khawatirnya menyebabkan sholat kita tidak diterima. Harus imani, ya Allah, saya sudah kasih terbaik saya di dalam sholat, tapi saya khawatir ada waktu ketika sholat saya tidak khusyuk. Tolong ampuni saya ketika sholat. Makanya orang setelah sholat sunnahnya baca apa? Istighfar. Kenapa itu? Memohon ampun kepada Allah, takut ada bagian sholat yang tidak diterima oleh Allah. 7 tahun lah. Kan biasa anak-anak kalau kita bawa sholat kan gerakannya itu lari ke sana, lari kemari. Berarti kan ada kekosongan di tempat itu. Nah si Masbuk ini mau memasuk ke pajang kosong tadi Ustaz. Itu gimana? Soalnya kan kita kan tahu bahwa kesempurnaan sholat itu harus mengisi yang saf-saf yang kosong biar apa namanya nggak data biar kesempurnaan sholat berjamaah. Sementara di depan ada bapak-bapak atau kakek bawa cucunya sholat di tengah-tengah saf, nggak di pinggir atau di mana gitu. Tapi yang jelas anak itu pasti akan bergerak kemana-mana, mungkin bisa juga meninggalkan yang kosong tadi itu. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi sopnya anak kecil, mengisi sopnya anak kecil. Ini PR buat saya, karena kalau yang bos enggak, kita ngisi sopnya anak kecil yang udah depatin dia itu gosong apa enggak? Saya tapi kayaknya nanti spare dulu Pak ya. Spare dulu, saya nggak mau pasal jawab. Insya Allah pertemuan akan datang dijawab gitu. Karena gini, kalau kita isi nanti itu anak nanti isinya mana Pak? Leher bapaknya diisi. Dia naik ke sini ke punggung bapaknya ya kadang-kadang kan kalau nggak dia berdiri di depan orang sholat gitu, sehingga apa? Akhirnya bisa mengganggu yang lain. Ini kita masih bicara logika dulu, nanti bicara hukumnya insya Allah bulan depan. Gini, kalau ada anak kecil sholat, kemudian dia pergi, lalu kita isi sopnya. Dua kemungkinan, kalau kita isi sopnya, maka pasti itu anak kecil sholat bisa di depan bapaknya, kalau nggak di depan orang lain. Akhirnya apa? Bisa mengganggu kekhusyuan bapaknya atau orang lain, betul nggak? Terjadi kan ini? Nah, satu. Yang kedua, kalau nggak kita isi, itu kekosongan di dalam shop dan bisa memutus pahala jamaah. Pahala apa? Jamaah. Itu gimana? Pilih mana Pak? Pilih tidak mengkhusyukkan orang lain atau pilih kita kosongkan. Nah itu nanti kita bahas insya Allah bulan depan. Mohon maaf saya belum bisa menjawab karena itu perlu apa ya? Diteliti dulu lagi. Khusyuk dia di dalam sholat. Kalau khusyuknya pas cuma takbir, ya sudah. Diterimanya pas cuma takbir. Maka sholat itu diterima kalau sholatnya apa? Khusyuk. Khusyuk itu di sini dijelaskan
itu terbagi menjadi 3 komponen. Orang itu dikatakan apa? Khusyuk terbagi menjadi 3 apa? Komponen. Yang pertama, ada khusyuk. Yang kedua ada khudu'. Ini kalau ada apa tulis saya tulis ini. Yang ketiga ada tawadu'. Yang keempat ada tadarru' qalbi wa hudurul aqli. Orang ketika sholat hatinya sadar, pikirannya sadar bahwasanya saya sedang di Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba pikirannya lupa dalam mata. Tadi saya yang ibu-ibu nih, tadi saya nyalain kompor dimatiin belum? Nah, berarti dia apa? Sholat tidak hudurul aqli. Pikirannya apa? Kemana? Lagi sholat, hatinya Allah. Tiba-tiba nangis, ingat dosa. Tiba-tiba nangis, ingat banyak utang, uang, itu enggak, itu dunia. Jadi ketika sholat tiba-tiba kita hati kita untuk punya berapa? 2 rakaat. Itu nanti hatinya hadir. Jadi apa ya hadirnya hati gimana tadi? Ketika sholat tiba-tiba kita dimasuki sesuatu yang itu sifatnya menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga menambah ingatan kita rindu kepada negeri akhirat. Itu namanya apa? Hudurul qalbi. Hatinya ketika sholat